Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini kita memperingati bagaimana Yesus bangkit mengalahkan maut. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh memperingati betapa besar kuasa-Mu untuk kehidupan kami. Engkau bangkit mengalahkan maut dan kami beroleh kasih-Mu dan kehidupan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami, telinga kami, pikiran kami terfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul kemenangan yang mengubah segalanya. Ayat firman Tuhan terambil dalam Lukas 24 ayat 6-7. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Pagi itu perempuan-perempuan datang ke kubur dengan hati duka. Mereka berpikir segalanya telah berakhir. Tuhan mereka telah mati, harapan mereka telah pupus. Tetapi yang mereka temui adalah kubur yang kosong. Malaikat yang berseru, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Sebab kalimat yang mengubah sejarah, menggetarkan dunia, dan membangkitkan harapan yang tak tergoyahkan bagi semua orang percaya. Kebangkitan Kristus bukan sekedar doktrin. Ini adalah suatu kemenangan besar yang nyata atas maut. Fondasi iman kita, kekristenan kita, dan jawaban atas segala ketakutan manusia, termasuk kematian itu sendiri, telah dikalahkan ketika Kristus bangkit. Apa yang kita dapat mengerti dan pahami tentang kebangkitan Kristus? Kebangkitan Kristus adalah bukti kuasa Allah yang tak terbatas. Yesus tidak sekedar mati dengan cara yang mulia, dia bangkit mengalahkan maut. Tidak ada tokoh agama lain yang bisa berkata, aku telah mati dan sekarang aku telah hidup kembali. Hanya Yesus satu-satunya yang dapat melakukannya. Kebangkitannya adalah penggenapan nubuatan dan pernyataan kuasa Allah yang sempurna bahwa dia sendiri yang akan mengorbankan nyawanya dan bangkit untuk kita. Dengan kebangkitan ini, Allah menunjukkan bahwa dosa dan maut tidak berkuasa selamanya. Yang tampak seperti kekalahan di kayu salib, ternyata adalah awal dari kemenangan kekal yang kita peroleh. Kita percaya bahwa Tuhan kita hidup. Dia mampu menghidupkan apa yang mati, bahkan memulihkan apa yang rusak dan mengubahkan apa yang hancur. Kemudian kebangkitan Kristus memberikan pengharapan, hidup, dan kepastian. Setiap manusia pernah merasa kehilangan harapan, tetapi kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang tidak akan tergoyahkan. Karena ia berdiri di atas karya Allah, bukan kekuatan manusia, karena Kristus adalah Allah itu sendiri. Harapan ini bukan sebuah ilusi atau penghiburan palsu, tapi jaminan kehidupan kekal dan pemulihan total kehidupan kita akan dosa. Melalui kebangkitan Kristus, kita tahu bahwa dosa kita sudah diampuni. Hidup kita telah dibaharui. Dan masa depan kita telah penuh dengan pengharapan. Dan bahkan ketika kita menghadapi penderitaan atau kematian, kita tidak berjalan tanpa pengharapan. Karena dia hidup, kita tahu hari esok kita penuh dengan masa depan yang cerah. Kemudian kebangkitan Kristus memanggil kita untuk hidup dalam kuasa yang baru. Kebangkitan bukan hanya tentang Kristus saja, itu juga tentang kita. Saat kita percaya kepadanya, kita disatukan dalam kematiannya dan juga kebangkitannya. Artinya, kita dipanggil untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama dan hidup dalam kuasa kebangkitannya yang penuh kasih, kemenangan, dan kebenaran. Jadi kebangkitan Kristus mengubah hidup kita secara praktis. Dari hidup dalam ketakutan menjadi hidup dalam iman. Dari hidup untuk diri sendiri menjadi hidup bagi Kristus. Dari hidup dalam dosa menjadi hidup dalam kekudusan dan pengampunan. Jadi pagi hari ini, kebangkitan Kristus bukan hanya berita sejarah saja, tetapi juga adalah kebenaran hidup yang memberi harapan
baru bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Hari ini, mari kita hidup sebagai orang yang telah dibangkitkan bersama Kristus, membawa terangnya, kasihnya, dan kebenarannya kemanapun kita pergi. Dan kita percaya bahwa kita memperoleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kebangkitan-Mu mengubah kehidupan kami. Kami sudah turut menang atas dosa ketika Engkau bangkit daripada maut. Dan maut sudah tidak berkuasa lagi terhadap hidup kami. Dan kami percaya bahwa kami akan bersama-sama dengan Engkau untuk menikmati kekekalan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus bahwa kasih-Mu yang besar sudah mengubahkan kami. Kehidupan kami sekarang penuh arti, tidak lagi tanpa pengharapan, tapi karena Engkau, kami memperoleh pengharapan yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Biarlah hari ini sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati.